Shalom jemaat Tuhan. Saya undang jemaat berdiri, kita awali ibadah minggu kita pada hari ini. Kita puji Tuhan, kita katakan kurasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Hadirat-Mu kurasakan. Hadirat-Mu kurasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu kurasakan saat aku dalam hadirat Tuhan. Hadirat-Mu kurasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu kurasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya.
Kita bersatu di dalam doa. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang tidak pernah berhenti dari hari demi hari. Pertolongan Tuhan untuk setiap pergumulan di dalam hidup kami tidak pernah datang terlambat. Bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah luar biasa. Apa yang kami pikirkan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan. Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Sebagai rasa kerinduan dan ucapan syukur kami, inilah kami anak-anak Tuhan pada pagi hari ini datang ke hadirat-Mu untuk bersyukur, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Kami berterima kasih untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Biarlah kesempatan ini boleh kami manfaatkan dengan baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami Tuhan anak-anak-Mu yang boleh hadir pada saat ini dan anak-anak Tuhan yang boleh bertugas juga pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh mengurapi kami sehingga kami boleh layak datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah ibadah kami, hadirlah di tengah-tengah kami. Di dalam nama anak-Mu kami bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Kita kembali memuji Tuhan ya saudara-saudara. Saya undang kembali saudara-saudara untuk berdiri. Ya. Nah, sebelumnya saya mau undang jemaat untuk membuka Alkitabnya. Nanti kita baca bersama-sama ya. Setelah saya membaca judulnya, kita akan membaca ayat Alkitabnya bersama-sama. Kita membukanya Mazmur 150. Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Setelah saya membaca judulnya, kita akan bersama membaca isinya. Sudah ketemu semua ya Bapak Ibu ya? Ya. Saya membaca judulnya Mazmur 150 ayat 1 sampai ke dengan yang ke-6. Haleluya. Kita bersama-sama. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempatnya kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ya, kita puji Tuhan bersama-sama. Kita katakan Yesus, Yesus nama itu pikat hatiku. Ya, semangat ibu-ibu. Ibu tahu. Shalala, shalala, shalala. Nama itu pikat hatiku. Katakan shalala. Shalala, shalala, shalala. Nama itu pikat hatiku. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Nama itu katakan pikat hati. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Nama itu pikat hatiku. Dihapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati rasanya lenyapkan, sejahtera Dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Musik.
baru. Hati rasa dan letakkan, sejahtera Dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Silakan duduk, Bapak. Pembacaan hukum kasih dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kembali kita puji Tuhan, kita katakan sungguh indah.
Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Allah kami, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk. Kita akan bersama-sama membaca berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Kita akan membaca dari Ulangan 18. Ulangan 18 ayatnya yang ke-18. Saya membacakannya, jemaat boleh mendengarkannya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Kembali kita baca Yohanes 16. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Kita akan menyambut firman Tuhan, kita puji Tuhan. Kita katakan, sinar kemuliaan-Mu Bapa.
Mari kita tundukkan kepala, kita teduhkan hati kita tenangkan jiwa kita. Haleluya, Roh Kudus hadir di tempat ini. Tenangkanlah hati kita untuk kita bisa mendengarkan suaranya melalui firman Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus di tempat yang maha tinggi. Dan juga Engkau yang hadir sekarang Tuhan di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Layakan kami semua di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami Tuhan. Kuduskan kami Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami tak terkecuali ya Bapa. Kuduskan kami, layakan kami untuk menerima berkat firman-Mu Tuhan. Persiapkanlah hati kami Tuhan. Gemburkanlah hati kami, agar berkat-berkat benih firman-Mu Tuhan dapat tumbuh, berakar, dan berbuah nantinya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus saja yang berbicara ya Bapa kepada kami Tuhan melalui anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus memakainya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Semua kami ya Bapa diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Oke, tes suara dulu yang sebelah kiri. Shalom. Ada suaranya kurang lebih 1.000 orang. Di sebelah kiri kita tes. Shalom. 1.500 orang berarti yang menang sebelah kiri ya. Enggak apa-apa, puji Tuhan. Sekarang kita datang lagi. Saya berkhotbah lagi, diberikan kepercayaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi saya nanti akan memberitakan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Bapak dan Ibu bisa memaklumi karena jemaat Tuhan di sini semua berbagai usia. Dari yang kecil, ada anak sekolah minggu di sini, ada anak remaja, pemuda, dan orang tua. Sehingga khotbah yang saya akan berikan juga berusaha menyentuh semua umur. Begitu ya Bapak dan Ibu. Supaya tidak terjadi apa yang saat itu terjadi terhadap anak saya bernama Jacinta, ada di sebelah sana. Karena khotbahnya terlalu panjang dan mungkin datar-datar saja dia tertidur. Begitu sampai untung nggak jatuh. Oleh karena itu mungkin khotbahnya nanti akan ada kuis-kuis supaya menyentuh anak sekolah minggu, remaja gitu ya. Ada tampilan-tampilan video untuk menyentuh remaja, pemuda, dan juga akan dalam pembahasan ini untuk menyentuh juga yang sudah dewasa dan orang tua. Jadi akan ada kuis ya. Jadi anak-anak siapin Alkitabnya. Anak-anak juga boleh, orang tua semua boleh, pemuda, untuk menjawab kuis yang akan nanti Pak David berikan. Jadi perhatikan betul-betul, kuisnya ini untuk semua segala umur. Ya, jadi semuanya segala umur bisa menjawab kuis ini. Siapapun boleh ya, majelis boleh, jemaat boleh. Jadi jangan urungkan niat untuk menjawabnya. Oke, jadi sudah siap, hadiah juga sudah disiapkan ya. Baik. Slide-nya Pak David bisa tolong dihidupkan slide-nya Pak David ya. Jadi saya sebelum memulai khotbahnya, saya akan minta tolong di video yang pertama tentang Musa, tolong bukan yang ini, bukan yang tentang Musa. Bukan yang ini, satu lagi. Saya siapin 4 ya. Oke. Nah ini. Oke. Di pause dulu. Kenapa saya pilih video ini Bapak dan Ibu? Musa adalah nabi besar. Musa diakui sama 4 agama besar di dunia. Apa saja? Ada di kitabnya mereka masing-masing. Ini luar biasanya nabi besar Musa. Ya. Ada di 4 kitab agama besar di dunia yang sangat mempengaruhi dunia. Ada agama apa? Agama Kristen Protestan.
mengakui Musa ada di Alkitab. Agama Katolik juga ada kisah Nabi Musa. Agama Yahudi juga ada kitab, ada menceritakan tentang Nabi Musa. Agama Islam pun ada cerita tentang Nabi Musa. Jadi begitu besarnya Nabi Musa itu di hadapan para pemeluk-pemeluk agama yang ada di dunia ini. Jadinya ya, kalau dia berbicara bisa menjadi patokan bagi jemaat-jemaat atau pemeluk-pemeluk agama dari 4 agama besar. Agama Kristen, agama Katolik, agama Yahudi, agama Islam. Itu udah lebih daripada 3/4 dunia ini kurang lebih yang memeluk agama tersebut. Oleh karena itu, yang akan kita pelajari, Nabi Musa berbicara apa tentang kelahiran Yesus. Dia sudah disuruh Tuhan untuk berbicara sesuatu tentang kelahiran Yesus. Silahkan ditonton dulu. Inilah kisah Nabi Musa. Sesungguhnya seruan anak Israel sudah sampai kepada, dan aku sudah melihat betapa dahsyat penindasan yang dilakukan orang Mesir kepada mereka. Karena itu, sekarang pergilah, dan aku akan mengutus engkau kepada Firaun, supaya engkau membawa anak-anak Israel keluar dari Mesir. Musa pergi menemui Firaun Mesir dengan perintah Tuhan. Tetapi Firaun sama sekali tidak mau setuju untuk membebaskan orang Israel. Firaun dengan suka tidak menyerah. Sampai Tuhan melepaskan 10 orang Mesir. Orang Israel akhirnya berangkat dari Mesir di bawah pimpinan Tuhan.
Oke. Sudah cukup. Itu kisah Nabi Musa yang ada di 4 kitab. Orang Kristen ada, Katolik ada, agama Yahudi juga ada, Islam juga ada. Ada kisah itu semua, lengkap. Jadi Nabi Musa ini diakui di 4 agama besar. Nah, pertanyaan Pak David, siapa yang bisa jawab? Silahkan langsung angkat tangan. Hadiahnya sudah disiapkan. Apa judul khotbah Pak David yang sebelumnya? Judulnya apa? Masih ingat nggak? Angkat tangan. Oke, Joseph duluan apa? Hadiah dan upah. Tepuk tangan. Iya. Silakan. Ini nggak saya kasih tahu sebelumnya ke mereka. Ini ada catatan saya, cuman saya doang yang tahu. Nih catatan ini. No, ada 5. Iya. Jadi silakan diambil asisten saya untuk selama-lamanya. Ada. Nah, itu asisten saya untuk selama-lamanya. Ya. Nah, ternyata terbukti kalau kita memberitakan firman Tuhan ada hadiahnya, cepet nyantolnya lama ini ya. Iya, Bu Fransisa juga angkat tangan gitu ya. Nyantolnya lama. Silakan Joseph ambil ke depan, pilih yang kamu suka satu saja ya. Bagaimana? Mama aja taruh di sana saja. Di sana saja. Biarkan dia yang memilih. Iya. Ada banyak soalnya, iya. Iya. Oke. Langsung satu kotak. Pertanyaan satu lagi. Ini agak dalam ini. Ya, pertanyaan satu lagi. Apa bedanya upah dan hadiah? Ada. Jangan Joseph lagi, ada Danjos yang kenceng. Upah itu apa? Kalau kita mengerjakan sesuatu baru dikasih upah. Kalau hadiah yang kuat, dikasih tapi kita nggak mengerjakan sesuatu ya. Oke, tepuk tangan, bagus. Nyantol Bapak dan Ibu Jahni aja masih ngangkat tangan. Silakan ambil yang kamu suka. Maju ke depan ya. Iya, mohon dimaklumi ya Bapak Ibu jemaat kita berbagai usia. Jadi beginilah khotbahnya supaya semuanya tetap melek ya, semuanya tetap melek. Jangan sampai terjadian seperti Jacinta, anak saya hampir jatuh karena merem. Baik Bapak dan Ibu, slide saya Mbak, silakan slide saya. Ini saya menyiapkan slide supaya kita baca. Semuanya silakan dilihat, dibaca karena pertanyaannya banyak datang dari sana. Keluar dulu di folder yang lain. Iya, khotbah Pak David tulisannya. Khotbah Pak David. Nah, di situ ya. Musa dan Yesus. Proses udah punya senjata rahasia ini. Kita tes dulu ini. Oke, baiklah. Baik Bapak dan Ibu, jadi saya pakai ini ya. Jadi ada tujuan dari khotbah ini, semoga tujuan ini nyampe ke kita. Kenapa kita belajar ini? Yang pertama, memperkuat iman bahwa Yesuslah yang dijanjikan oleh Bapa melalui Nabi besar Musa. Ini saya angkat mengapa? Karena banyak sekali pembicaraan di sana sini tentang perdebatan agama membawa Nabi besar Musa ini, membawa Nabi besar Musa untuk membuat dia itu benar dibanding agama lain, gitu. Nah, saya memiliki tanggung jawab untuk menyatakan bahwa yang dimaksud oleh Nabi Musa itu pada saat berkata itu adalah Yesus, bukan yang lain. Itu ya. Dengan mendengar khotbah ini kita bisa memberi jawaban bagi ada orang yang bertanya kepada kita. Kita harus memberi jawaban yang sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab. Nanti kalau ada yang kalau ditanya nanti kamu
entah sekarang atau sudah besar nanti di kuliah, atau nanti kita ketemu di jalan diajak untuk berdiskusi, kita bisa memberi jawaban sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus kuat tentang ini ya. Ini dasar banget. Kita harus kuat. Saya pernah berdiskusi, sekali lagi saya pernah berdiskusi dengan anak SMA orang Kristen. Karena saya waktu itu jadi guru agamanya. Ngobrol, Pak, benar nggak sih Yesus itu juru selamat kita? Loh, kok kamu ngomong begitu? Iya, karena saya dengar dari sana katanya bukan Yesus yang jadi juru selamat. Katanya bukan Yesus. Gitu. Jadi ini penting. Nah, yang ketiga menggagalkan atau menghindari dari niat yang ingin meninggalkan Yesus. Semoga ini tidak ada di ruangan ini. Semoga tidak ada di ruangan ini ada yang pengen pengen meninggalkan Yesus. Nah, kamu bisa bawa ini nanti kalau kamu sudah besar, ketemu cowok ganteng ya di kuliah. Ini kan pada ada yang pengen kuliah ya, cowok ganteng, kamu langsung termehek-mehek. Mau nggak ikut sama aku? Tapi tinggalkan Yesus. Nah, di tempat pekerjaan kamu dijanjikan sesuatu yang tinggi, mau nggak tinggalkan Yesus? Kenapa? Karena Nabi Musa pernah ngomong di Alkitabmu sendiri bahwa Tuhan akan mendatangkan seorang nabi yang sama seperti dia. Itu maksudnya bukan Yesus loh. Nah, dia pakai ayat Alkitab kita. Semoga kita terhindar daripada meninggalkan Yesus ini. Itu tujuan dari khotbah saya. Ini mendalam, ya. Tapi pembawaan saya juga supaya bisa menyentuh anak-anak seperti apa, begitu. Nah, lalu mengapa kita harus belajar dari Nabi besar Musa? Karena Yesus sendiri pernah berkata di Yohanes 5 ayat 46. Silakan kita baca bersama-sama Yohanes 5 ayat 46. 1, 2, 3. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Musa ini sudah menulis tentang Yesus. Tapi kadang suka dibelokkan. Oh, dia nulis bukan Yesus kok, tentang Yesus, tentang nabi lain. Ini hati-hati. Yesus sudah bilang, Nabi Musa sudah menulis tentang aku. Apa yang ditulis oleh Musa? Nah, ini yang ditulis oleh Musa. Diingat-ingat ini ayatnya. Ulangan 18 ayat 18. Ini sering dipakai juga bukan oleh orang Kristen. Kenapa? 4 agama itu juga percaya sama Musa. Kita baca ya bersama-sama. 1, 2, 3. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh dalam firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepada mereka. Kita buka Alkitab, Ulangan 18. Mari kita bersama-sama Ulangan 18. Ayat 15 sampai 19. Kita baca bersama-sama ya. Ulangan 18 ayat 15 sampai 19. Ini perkataan Musa di tengah-tengah bangsa Israel. Melalui peran Tuhan Yesus minta Musa berbicara seperti ini di tengah-tengah bangsa Israel. Ulangan 18 ayat 15 sampai 19 bersama-sama kita bacakan. 1, 2, 3. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan membangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan.
Tetapi seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar itu tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala perintahku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Jadi cerita ini, Bapak dan Ibu, saya beritahu latar belakangnya. Karena mereka bangsa itu sudah ketakutan, nggak mau langsung dengar lagi suara dari Tuhan. Biasanya bangsa ini langsung dengar dari Tuhan. Apapun yang Tuhan mau langsung dengar dari Tuhan. Entah melalui api, entah melalui gemuruh, angin, entah geledek, semua langsung dengar. Tapi mereka sekarang sudah ketakutan. Mereka minta, janganlah langsung, karena sangat mengerikan. Mereka takut mati. Pilihlah gitu, orang supaya langsung berbicara kepada mereka. Begitu. Sebagai perwakilan Tuhan di bumi ini. Nah, mereka meminta kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang, "Oke, kalau begitu." Ya, ciri-cirinya diberitahukan oleh Tuhan. Ciri-cirinya yaitu di ayat 18 tadi. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dari mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepada mereka. Ini ya diinterpretasikan macam-macam. Ada yang bilang itu Yesus, ada yang bilang itu bukan Yesus. Nah, ini saya pengen kupas bahwa itu yang dimaksud adalah Yesus. Ya, seperti ini contohnya. Kita kan sudah ditinggal sama Pak Pendeta siapa dari orang Ambon itu, Pak Frans. Lalu Pak Frans bilang, "Hai jemaat GPM, yang akan menggantikan aku nanti, ini kata Tuhan, yang akan menggantikanku nanti dari sukuku." Berarti siapa? Sukunya Pak Frans waktu itu apa? Ambon. Nah, berarti kemungkinan Pak Yopi, ya enggak? Atau saya yang masih ada keturunannya ya Pak Yopi ya. Saya punya marga orang Ambon soalnya. Kalau Pak Darmuji termasuk enggak? Enggak, karena dari sukunya aja udah enggak termasuk. Suku Jawa. Ya kan? Pak Gultom udah kelihatan. Suku Medan ya, Batak. Jadi dari situ ada ciri-cirinya. Lalu Pak Frans bilang lagi, ada ciri lagi. Di tangan kirinya jari-jarinya pernah tulangnya remuk. 3 tulang jarinya remuk. Pak Yopi, tulang jarinya remuk di sebelah kiri? Enggak. Ya. Cuman 2 nih orang Ambon nih. Ada lagi orang Ambon enggak di sini ya? Enggak ada. Saya, tangan jari saya itu 3-tiganya remuk di sebelah kiri. Ini ciri yang sudah tidak bisa dibantahkan lagi. Lalu Pak Frans bilang lagi, ada lagi cirinya. Waktu kecil dia pernah diculik. Pak Yopi pernah diculik gak? Saya waktu kecil pernah diculik, pengen dibunuh ya. Diculik waktu masih kecil. Pengen diculik, pengen dibunuh, dibawa orang. Udah jauh dari rumah saya. Udah hampir sekitar 5 kilo dari rumah saya sudah dibawa orang. Untung ada orang lain, teman bapak saya yang lihat. Akhirnya dibawa lagi ke rumah. Jadi dari 3 ciri itu, dari suku Ambon, jarinya patah 3 di sebelah tangan kiri, lalu pernah dicuri. Maka yang dimaksud oleh Tuhan melalui Pak Frans itu adalah, maksudnya David William, maksudnya saya ini yang akan memimpin jemaat GPM. Ini contoh ini Bapak Ibu ya, contoh supaya bisa masuk ini. Nah, yang dimaksud oleh Nabi Musa, oleh Tuhan melalui Nabi Musa itu ciri-cirinya sudah diberitahu. Ciri-cirinya sudah diberitahu.
Teng-teng, mana ini dia? Sama-sama dari keturunan Israel atau Yakub. Kenapa? Karena pada saat itu mereka lagi ngomong sama bangsa Israel yang dibawa tadi keluar dari tanah Mesir. Dia lagi ngomong sama itu. Berarti ada kemungkinan dari suku mana saja. Pertanyaan saya sekarang untuk yang berhadiah ini, ya. Coba sebutkan 13 anak Yakub. Ada yang hafal nggak nih? Saya aja bawa contekan. Baik, karena nggak ada yang nunjuk tangan, maka saya permudah. Sebutkan, karena saya anak ketiga, 3 saja suku dari anak Yakub. Siapa aja? Bu Francisca, suara yang kuat, Bu. Yehuda, Isakar, Zebulon, Naftali, Gad, Aser, ya. Iya, cukup. Menurut contekan saya benar. Silakan, Bu. Mama tolong layani Bu Francisca, luar biasa. Iya, nanti bisa suap-suapan sama papa. Atau dengan anaknya yang di rumah yang berbulu lebat itu di rumah ada. Baik. Syarat pertama dari Tuhan melalui Musa dibilang harus keturunan Yakub. Itu syarat pertama. Jadi kalau bukan keturunan Yakub, itu bukan yang dimaksud Tuhan. Nabi yang akan datang itu bukan yang dimaksud Tuhan. Jadi silakan berbicara sama hati nurani sendiri. Ya, kalau kita pengen meninggalkan Tuhan, pikir lagi 2 kali, 3 kali, 1000 kali. Melalui apa yang dikatakan Musa ini. Nanti kan melihat cewek cantik luar biasa, nanti tergoda meninggalkan Tuhan Yesus. Gitu. Dari keturunan siapakah? Ya, kalau Musa dari keturunan siapa? Iya, anak Yakub yang mana? Kalau Musa itu dari suku Lewi. Ya, kalau Musa itu dari suku Lewi. Dengarkan baik-baik ini. Ya, siapa tahu ditanya. Musa dari suku Lewi, Yesus itu dari suku Yehuda. Itu ada latar belakang firman Tuhannya. Gitu. Jadi yang dimaksud Musa, Yesus itu masuk bahwa dari suku Israel, keturunan Yakub. Yang disebut Israel kan Yakub. Jadi ada firman Tuhan bicara bahwa Yakub, kamu juga akan disebut Israel. Ada tadi sudah dijabarkan. Ada 13 anak Yakub. Menurut contekan saya, Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Aser, Zebulon, ceweknya Dina, Yusuf, dan Benyamin. Ada cewek 1. Yesus masuk ke dalam suku Israel, termasuk berarti persyaratan pertama sudah checklist, centreng, termasuk. Kalau yang lain, kalau bukan masuk suku dari Israel, udah langsung coret, jangan percaya. Itu berarti bukan yang dimaksud oleh Musa, gitu maksud saya. Nanti kalau kamu ditanya, ya Gep ya, iya. Siapa tahu nanti kuliah cowok-cowok pada ngantri. Gaby bingung nih milih yang mana ini. Harus yang percaya sama Yesus. Ada lagi cirinya. Katanya seperti kamu Musa, seperti kamu, mirip seperti kamu, kata firman Tuhan Ulangan 18 seperti 18. Mirip seperti kamu. Jadi ciri-ciri yang khas, jangan ciri-ciri yang umum. Ciri-ciri yang khas. Oh, Nabi itu punya hidung, Musa punya hidung, jangan-jangan Nabi itu hidung semua pada punya gitu. Laki-laki, Nabi itu laki-laki, Musa juga laki-laki, jangan-jangan Nabi itu. Wah, banyak banget laki-laki. Tetapi yang seperti ini pada saat bayi terancam dibunuh, mirip. Itu sangat sedikit, bahkan kalau yang saya baca itu, ya,
Yesus dan di antara nabi-nabi yang lain, ini hanya Yesus yang pada saat bayi sama-sama terancam dibunuh. Mau dengar cerita saya apa video? Video. Baik, karena ada anak sekolah minggu, ini ada video ya, di mana saat itu di orang Israel, jangan enggak saya, itu aja lah, video aja mbak. Jadi saking banyaknya orang Israel di Mesir, wah saking banyaknya, ini takut, Raja Mesir ini takut, jangan-jangan nanti kalau pemberontakan atau pemilu dia menang lagi. Ya, ini tentang bayi Musa yang lahir. Nah, tolong dilihat, abis ini ada pertanyaan. Sebab itu, ditetapkanlah pengawas-pengawas Nabi untuk menindas orang Israel dengan paksa. Mereka harus memberikan bagi Firaun kota-kota berdoa. Lalu bekerja, Mesir memaksa orang Israel dengan kejahatan. Raja Firaun memerintahkan agar setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kemudian ada seorang laki-laki dari keluarga Lewi, kami tinggal seorang perempuan. Lalu mengambil dia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dia membawa anak itu mencari, disembunyikannya anak itu 3 bulan lamanya. Tapi mereka tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Karena itu diambillah sebuah ibadah, dimakannya dengan gara-gara dan diletakkan bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya bayi itu di tengah-tengah negara itu di sungai ini. Kakak perempuan dari bayi tersebut berdiri dari jauh untuk melihat apa yang terjadi. Maka datanglah putri Firaun untuk mati di sungai, sedang mereka berencana di sungai. Lalu perlihatlah dari putri Firaun yang ada di tengah-tengah pulau itu. Maka disuruhnya hamba Imam untuk mengambilnya. Ketika dibuka, dilihatnya bayi itu telah pakai anak itu. Oke. Sip. Baik. Jadi zamannya Musa juga bayi itu akan dibunuh. Bayi laki-laki yang baru lahir harus dibunuh. Kenapa? Sudah terlalu banyak ini orang Israel ini. Dulu bangsa Israel itu bisa ke Mesir gara-gara kenapa? Gara-gara Yusuf pernah dibuang ke Mesir. Lalu karena Yusuf jadi pembesar di sana, Yusuf membawa saudara-saudaranya dan bapaknya tinggal di Mesir. Nah, karena Yusuf baik sama rajanya, maka orang Israel dijaga baik-baik. Karena rajanya waktu itu sudah meninggal, Yusuf pun akhirnya meninggal, sudah banyak generasi, ada raja muncul baru, nggak pernah ingat Yusuf. Jadi dianggapnya orang Israel itu tidak baik, karena terlalu banyak nanti dia bisa memberontak. Maka dibunuhlah bayi-bayi itu yang laki-laki. Karena kalau cewek nggak dianggap berbahaya, laki-laki ini bisa jadi seorang yang hebat, bisa berperang, bahaya. Maka dibunuhlah. Zaman Musa dibunuh laki-laki. Zaman Yesus, kembali ke slide. Zaman Yesus pernah nggak diancam dibunuh? Pernah dia dibunuh. Pertanyaan Pak David ini mungkin belum tentu anak kecil bisa jawab. Jangan-jangan orang tua.
Pertanyaan saya yang berhubungan dengan video itu, siapakah ibu dari Musa? Mas Abed, apa sih? Mas Rekel. Siapa Mas Rekel? Yokebed. Iya, Yokebed. Ini keluarga Yokebed, nggak ada yang menjawab. Keluarga Yokebed ini harus diberitahu silsilahnya, Bu. Sekeluarganya dari Yokebed ini siapa? Oke. Rahel lagi, Rekel. Tolong istri saya untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Pilih. Ya. Masih sisa ya, Mah ya? Satu lagi ya, Mah ya? Oke, itu untuk gongnya. Iya, emang luar biasa ini. Emang waktu di SD, waktu saya suka nemenin ibadah itu, ya orang-orang ini yang suka menjawab pertanyaan kalau misalnya itu ya. Oke, baik. Yesus pernah juga mau dibunuh. Kita buka Yohanes 2 ayat 16. Yohanes 2 ayat 16. Bener gak sih? Yohanes 2 ayat 16. Kayaknya bukan. Ada yang tahu? Matius 2 ayat 16. Matius 2 ayat 16. Matius 2 ayat 16 kita sama-sama bacakan. Matius 2 ayat 16. 1, 2, 3. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, semua sesuai dengan waktu yang dapat diketahui oleh orang-orang Majus itu. Jadi saat Yesus juga, itu ada perintah bayi itu juga harus dibunuh yang 2 tahun ke bawah. Yesus saat itu termasuk 2 tahun ke bawah. Gitu. Jadi 2 syarat ini atau tanda ini sama dengan Yesus. Coba silakan pikirkan nabi yang lain masuk ke sini enggak? Pikirkan lagi kalau mau meninggalkan Yesus atau mau berpindah agama. Pikirkan lagi. Sekarang kita sudah di tempat yang benar. 2 sudah masuk. Sekarang slide selanjutnya. Apa slide selanjutnya yang khas? Sama-sama besar di Mesir. Sama-sama besar di Mesir. Nabi Musa besar di Mesir. Yesus juga besar di Mesir. Ya, Yesus juga besar di Mesir. Kalau saya mau bacakan itu, saya mau bacakan kepada teman-teman semua. Ini penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambillah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Jadi 2 orang ini sama-sama pernah hidup di Mesir. Jadi analisis lagi, nabi-nabi yang lain pernah tinggal di Mesir enggak? Atau di tempat yang lain? Gitu kalau mau menganalisis lebih dalam begitu. Jangan karena perasaan doang atau kata orang lain. Kita analisis betul. Ini Yesus sama seperti Musa, pernah di Mesir.
sama-sama pernah mau dibunuh, dan sama-sama dari suku Yakub, suku Israel. Checklist. Dan yang terakhir, punya mukjizat. Coba cek ke nabi-nabi yang lain yang dipikir sama seperti Musa, punya mukjizat enggak? Itu kita sudah pernah lihat tadi, ya, tongkat dirubah jadi ular, 10 tulah membelah laut. Nabi Musa punya mukjizat. Kalau mau dibilang mirip seperti Musa, harus punya mukjizat juga. Kalau nggak punya mukjizat, bukan maksud Tuhan itu maksudnya. Nah, ini Yesus punya mukjizat, bahkan lebih luar biasa, bisa membangkitkan orang mati. Dari keempat ini saja sudah terlihat bahwa yang lain itu gugur. Nabi-nabi yang di luar sana gugur. Sekarang Yesus yang sekarang jadi pilihan pertama dari kriteria yang disebutkan Tuhan melalui Musa. Kriteria itu, Musa yang dianggap nabi besar oleh 4 agama besar di dunia ini berkata demikian melalui Tuhan. Berarti yang dimaksud Tuhan adalah Yesus. Jangan mau digoyahkan, iman kita harus strong, harus kuat. Ini bulan Desember, hari kelahiran Yesus. Yang dimaksud adalah Yesus yang lahir itu. Musa itu pembebas dari perbudakan, perhambaan fisik, menuju tempat yang penuh susu dan gandum. Ini ciri terakhir. Karena ini terakhir, kita bacakan bersama-sama. Keluaran 3 ayat 7 sampai 10. Untuk yang sebelah kiri saya mempersiapkan yang Musa, untuk sebelah kanan saya mempersiapkan yang Yesus. Dari kok keluaran ini? Tunggu. Kita baca Musa saja bersama-sama. Musa, itu mohon maaf tadi ada yang keliru. Keluaran 3 ayat 7 sampai 10. Keluaran 3 ayat 7 sampai 10. 1, 2, 3. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh sengsara umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi ini
rencana Musa oleh Tuhan disuruh seperti ini, pembebas. Sama Yesus juga pembebas dari perbudakan dosa. Kita sudah bahas kemarin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jadi sama-sama melepaskan orang dari perbudakan. Kalau Musa perbudakan fisik, wah dipecut-pecut, orang Israel harus supaya kerja. Kalau ini kita juga diperbudak oleh dosa. Tapi Yesus mau melepaskan kita dari perbudakan dosa, supaya kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di surga itu bahagia enggak? Bahagia. Di tanah Kanaan itu susu dan madu, bahagia. Jadi sama-sama. Jadi Bapak dan Ibu dan anak-anak, sama-sama bahwa yang dimaksud oleh Tuhan melalui perantaraan Musa bahwa akan bangkit dari bangsa Israel nabi yang di dalam mulutnya itu ada firman Tuhan, dan kamu harus mengikuti dia. Itu yang dimaksud adalah Yesus, karena ciri-cirinya sudah sama. Dialah firman Tuhan ini kita pegang dengan sungguh-sungguh, jangan beralih ke kanan dan ke kiri. Kita lurus, pandang Yesus terus. Ya, pandang Yesus terus. Kita akan memperingati kelahiran Yesus, kita pandang Yesus terus, bahwa yang dimaksud oleh Tuhan melalui perantaraan Nabi Musa adalah Yesus. Kalau kita pegang Yesus, kita akan diarahkan oleh Yesus menuju kebahagiaan yang kekal. Amin. Amin, puji Tuhan. Amin. Amin, haleluya. Pertanyaan terakhir. Sambil Pak Ismet menyeting-nyeting lagu ini, Pak. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Nah, ini. Tuhan. Pertanyaan terakhir. Sebutkan tulah yang pertama dan yang ke-10. Tulah yang pertama dan yang ke-10. Coba aja, Bu. Iya. Pertama, air menjadi darah. Cakep. Yang ke-10. Tepuk tangan Ibu Yokebet. Ibu Yokebet akhirnya menembak di terakhir, menunggu terakhir aja. Saya udah pasti dapat, saya pasti terakhir mah pasti dapat. Nah, hanya ya udah nggak apa-apa. Iya, diambil. Oke. Madu rasa, itu sesuai dengan, itu Alkitabiah nggak? Madu rasa Alkitabiah nggak? Itu saya pilih emang sengaja, Bu. Susu, iya benar. Jadi begini rahasia ceritanya di balik semua ini. Tadinya saya mau beli susu, Bu Bambang, saya juga mau beli susu. Bir brand kan permintaannya kemarin, itu tutup ternyata. Koperasi tutup. Jadi susu dan madunya di sana nanti orang Israel diarahkan ke daerah yang ada susu dan madu. Nah, kita yang mengikuti Yesus, yang percaya sama Yesus, kita akan juga dibawa ke tempat yang lebih bagus lagi, bukan susu dan madu lagi, lebih banyak, lebih indah dibanding semua itu. Yaitu ada di kerajaan surga. Tenang saja, itu sudah diberikan, udah anugerah, udah hadiah. Jangan kita pegang yang lain, pegang aja Yesus buat kita semua. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan pujian ini, hanya Yesus, hanya Yesus. Kalian juga saya minta tolong untuk liturgos dan singer-singer untuk ke depan. Kita menyanyikan dengan penuh sukacita lagu ini bersama-sama. Hanya Yesus, hanya Yesus. Pujian, kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan. Kita sudah di jalan yang benar, kita sudah tepat percaya pada Yesus. Hanya Yesus, pujian ke. Yo, amin.
hanya Yesus kekasih jiwa kita. Pegang Tuhan Yesus Kristus, jangan tinggalkan Tuhan, karena Tuhan yang akan membawa kita ke tempat yang sangat berbahagia di surga yang kekal. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa syafaat. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah selesai berbicara ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyempurnakan apa yang sudah hamba katakan Tuhan. Engkau yang menyempurnakan berbicara langsung kepada hati kami Tuhan Yesus Kristus satu persatu. Hamba tidak tahu apa yang ada dalam hati mereka Tuhan. Engkau yang menyempurnakan, Engkau yang berbicara kepada mereka Tuhan secara pribadi. Bahwa Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan biarlah Tuhan beri kami kekuatan untuk menyatakan juga kepada orang lain yang bertanya pada kami Tuhan. Siapakah Juru Selamat di dunia ini Tuhan? Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkaulah Juru Selamat dunia itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang subur, berakar dan tumbuh dan berbuah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah bangsa kami Tuhan. Lindungilah bangsa kami Tuhan, sertailah bangsa kami Tuhan. Kami serahkan pemimpin-pemimpin kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan, berkatilah mereka Tuhan dalam memimpin negeri ini, dalam mensejahterakan rakyat-rakyat yang ada di Indonesia Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan Yesus perusahaan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah Sugar Group Companies Tuhan. Berkatilah pemimpin-pemimpin di perusahaan ini Tuhan. Berkatilah pemilik-pemilik perusahaan ini Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Yesus Kristus berkat-Mu mengalir atas mereka, memberikan hikmat buat mereka untuk mensejahterakan karyawan-karyawannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk jemaat POK GPM ya Tuhan. Baik yang masih bersekolah Tuhan Yesus Kristus dari jenjang yang paling rendah hingga yang paling tinggi, yang di sini maupun yang di luar Tuhan. Berkatilah anak-anak Tuhan di sana Tuhan dalam menempuh pendidikan. Lindungi mereka Tuhan agar tetap fokus kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tidak meninggalkan Engkau Tuhan, tapi terus berpegang kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah mereka ya Bapa. Spesial mereka akan juga menghadapi ujian nanti Tuhan Yesus. Ujian semester ini Tuhan kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah mereka Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga ya Bapak orang tua mereka Tuhan yang bekerja di Sugar Group Companies ini Tuhan, ataupun yang ada di Sugar Group School. Biarlah Tuhan Yesus Kristus memberkati apa yang mereka lakukan. Tuhan memberikan kemampuan Tuhan untuk bekerja ya Bapak, mengandalkan Engkau Tuhan, dan menjadi berkat buat sesama ya Bapak. Berkati mereka Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk gereja-gereja, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, yayasan-yayasan juga Tuhan, yang bergerak dalam kemanusiaan. Tuhan Yesus yang memberkati mereka ya Tuhan. Hamba-hamba Tuhan di pelosok-pelosok desa ya Bapak, yang membutuhkan berkat-Mu Tuhan Yesus, tolonglah mereka Tuhan. Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Orang-orang yang sakit Tuhan Yesus Kristus, terutama di jemaat kami ini Tuhan, kami tidak bisa sebutkan satu persatu ya Bapak. Berkati mereka Tuhan yang sakit Tuhan, yang mungkin yang di kamar tidak bisa bergerak Tuhan, Bapak yang menyentuh mereka, memberikan kesembuhan buat mereka ya Tuhan. Berikan juga pemulihan yang sudah mulai pulih Tuhan Yesus Kristus. Ibu Elida, Bapak Mangunjak bersama istri dan keluarga juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah pemulihan terjadi, berkat Tuhan mengalir, kesehatan terjadi Tuhan Yesus Kristus atas mereka. Ya Bapak, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar mereka kembali pulih dan melakukan aktivitas mereka selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak, yang kami tidak sebutkan ya Tuhan di doa ini, Engkau Allah yang maha mengetahui sebelum kami mengutarakannya kepadamu. Dan kami yakin dan percaya
bahwa Engkau Tuhan yang sudah menjawab doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri. Marilah kita sama-sama mengaku iman percaya kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita mengumpulkan persembahan. Sudah tinggal. Ayat persembahannya terambil dari Matius 22 ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jemaat mengumpulkan persembahan datang dari samping kiri dan samping kanan, nanti kembali dari tengah. Kita puji Tuhan, kita katakan kita dipilih dari segala bangsa. Bersyukur untuk setiap tangan-tangan anak-anak Tuhan yang boleh memberikan persembahannya pada hari Minggu ini. Kami berdoa biarlah apa yang telah kami berikan ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa agar persembahan kami ini boleh bermanfaat bagi jemaat Tuhan di tempat ini, dan jika memungkinkan buat saudara-saudara kami yang ada di luar
lingkungan POG GPM. Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang mengatur keuangan, biarlah Engkau memberikan mereka hikmat dan bijaksana di dalam mengatur keuangan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita, nanti untuk warta jemaat boleh dilihat di sangkakala yang sudah di-print. Dibaca di situ, mungkin tidak ada tambahan seperti pengumuman, hanya seperti biasanya. Kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita menyanyikan lagu Di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang malam malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Nescaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindungan. Ya Yesus gunung batu, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami, 3-2 ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah jemaat, kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai. Bisa kita pulang. Di badai topan.